Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maulidi Fitri Fatlina, bisa dipanggil Vita dengan NIM 24091112024 dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandri Magister Kesehatan, dan saya juga dari kelompok 16 pada praktikum anatomi. Terus untuk pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai anatomi kardiorespirasi dan anatomi klinisnya. Yang pertama, sistem respirasi. Sistem respirasi itu adalah tempat keluar masuknya udara pada hidung. Terus organ apa aja yang berperan? Yang pertama, sistem respirasi itu dibagi jadi dua, yaitu sistem respirasi bagian atas sama bagian bawah. Jadi yang bagian atas itu terdiri dari yang nasal, hidungnya, terus epiglotis, laring, sama faring. Terus untuk yang bagian bawahnya itu ada trakea, ada bronkus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, sacus alveolaris, sama alveola. Oh ya, yang respirator superior yang bagian atas itu juga terdapat sinus, yaitu sinus paranasalis. Yang pertama ini pada bagian hidung, depan hidung, ini terdapat yang namanya os nasal. Os nasal itu adalah hidung. Terus yang bagian luar ini itu namanya nasus externus. Lalu kita itu kayak punya di bagian hidung punya yang namanya cartilago septinasi. Jadi sekat di antara hidung kanan dan kiri kita. Terus di sini ada cartilago alaris mayor, yaitu cartilago itu tulang rawan besar di bagian lateral atau samping ini. Terus ada cartilago nasi lateralis, ini yang bagian paling ujung di hidung kita. Terus ada cartilago alaris mayor, terus medial. Medial itu berarti dia di tengah, kalau lateral itu di samping gitu. Terus ini untuk nares itu lubang hidung kita namanya nares. Alanasi itu bagian hidung bagian bawah kita. Terus ini yang tadi udah aku sebutkan, kita punya sinus yang namanya sinus sphenoidalis, sinus frontalis. Nanti itu bisa dibahas ke depannya. Terus ini kita punya yang namanya cartilago septinasi itu yang tadi. Terus ada cartilago septinasi proses posterior, itu cartilago yang berada di bagian belakang, namanya aja posterior kan. Lalu kita juga punya osfomer di sini. Ini kalau osfomer itu tulang beneran, tulangnya bukan tulang rawan lagi. Terus ada sinus sphenoidalis juga. Nah, ini untuk yang namanya kongka ini. Nah, gunanya kongka itu apa? Dia tuh gunanya untuk memperluas permukaan hidung. Ini sebenarnya ada crus, yang ini superior. Terus ada kongka nasalis media, inferior, dan superior ini. Terus di antara kongka itu nanti ada yang namanya meatus nasis superior. Jadi ntar dia kalau dibelah, ini kongkanya dibelah, itu ada yang namanya kongka nasalis superior, kongka nasalis media, kongka nasalis inferior. Terus di antara kongka ini yang paling besar itu adalah kongka media. Nah, ini yang besar karena dia di bagian tengah dan besar gitu sih. Terus nah, ini contoh kongka nasalis medianya tuh kayak gini. Kalau di aslinya tuh kayak gini. Kita jadi kayak nggak bisa ngebedain gitu kan, tapi nanti bisa aja sih ngebedain harusnya, karena kongka nasalis media itu pasti di tengah dan agak besar gitu. Lalu ini juga ada yang namanya posterior septal branch, yang dia nih. Yes, benar yang itu. Terus ada arteri palatina mayor, itu dia arterinya berada di langit-langit mulut kita di bagian atas. Palatina itu kayak langit-langit, terus mayor berarti dia itu arterinya besar. Terus ada arteri ethmoidalis anterior, dia itu arterinya di bagian belakang frontal kita, tapi di bagian ethmoidalisnya gitu loh, itu yang anterior. Kalau yang posterior bagian belakang itu ada di sini. Terus ini juga ada arteri nasopalatina, jadi dia di bagian naso sama palatina, di bagian hidungnya sendiri.
Sini juga ada vena ethmoides anterior, vena ethmoides posterior, vena sphenopalatina, sama vena labialis superior. Ya, terus ini kita cari dulu sebentar yang mana ya, bagian hidung. Ayo kita ke bagian leher dulu karena belum turun ke bagian lehernya. Jadi kita kan tadi ini kan mulut kita, ini hidung, ini konka-konkanya nggak kelihatan. Terus di sini tuh ada yang namanya plica salpingo-palatina. Dia apa sih di depannya ostium pharyngeum tubae auditify torus tubarius. Terus ada tonsilla pharyngea juga, ini namanya tonsil. Terus ada palatum mola, ada tonsilla lingualis, berarti dia itu tonsilnya berada di lingua. Lingua itu kayak lingua itu lidah. Tonsilla palatina berarti tonsilnya tuh dia di daerah palatina. Terus ada spatium retropharyngeum, ada esophagus, ada trakea. Nah, kita itu nafasnya jalannya itu kayak gini. Ke trakea. Ini yang esophagus ini jalannya ke mulut. Ini kita dari sistem pernafasannya. Nah, ada pars-parsnya juga, ada pars nasalis, oralis, sama laringea. Kalau yang naso, ini nasalis, itu dia di belakang hidung atau naso, yaitu yang nasal ini. Terus di oro, dia itu di belakang mulut. Kalau laring, ya dia bersebelahan sama laring gitu. Kalau ini tuh bagian atas, medial, maksudnya tengah sama bawah. Ini ada nervusnya, ada nervus vagus, ada nervus glossopharyngeus, ada nervus maxillaris juga. Ini salah. Mana ya? Nah, tadi di sini kan udah satu. Ini di belakang sih, di bagian leher kita, bagian belakang itu ada yang namanya adenoid tonsilla pharyngealis, ada coana juga, ada palatum mola. Terus ini tadi udah terus tubarius ya yang tonjolan. Terus ada recessus pharyngeus fossa Rosenmuller, dia itu ruangan. Terus ada lipatan kayak tonjolan lipatan gitu yang menghubungkan antara salpingus sama faring. Salping kan tadi yang mana salping? Oh ya, ini ya, dia kayak menghubungkan antara ini sama faring ke bawah gitu. Terus itu ini nanti ini kayak ada apa sih, garis-garis itu sebenarnya ada namanya artus palatoglossus, dia lengkungan. Kalau arcus itu lengkungan. Terus ada fossa tonsilla berisi tonsilla palatina, yang di sini ada ruangan di antara merah sama biru di antara palatopharyngeus. Nah, terus ini ada ring of light year, 2 berpasangan sama 2 tidak berpasangan. Ini tampak posterior ada arterius laringes. Terus ada yang superior, maksudnya ini ada namanya epiglotis, dia itu menutup supaya nggak masuk ke saluran nafas, makanan kita tuh nggak masuk ke saluran nafas gitu. Terus ada esophagus di posterior tuh di belakang trakea. Nah, ini kita lanjut ke trakeanya. Trakea yang namanya trakea itu dia bentuknya kayak huruf C dan dia itu kayak cincin gitu loh. Yang pertama ada kartilago besarnya, yaitu kartilago tiroidea.
ada cartilago cricoidea yang di bawahnya nggak kecil. Terus ada cartilaginous tracheales, dia itu yang cartilago yang tulang lawannya, yang kalau kita pegang di sini itu cartilagonya. Terus ada ligamentum annularia, ini dia kayak penghubungnya gitu loh antara cartilago. Ini kalau dibedah kayak gini, ini ada muskulusnya juga, namanya musculus trachealis. Dia terus dibagi jadi dua, bronkus kanan dan bronkus kiri. Terus habis jadi bronkus nanti jadi bronchioles. Lalu di sini ada parunya juga. Parunya itu di bagian di bagian ujung itu namanya apex pulmonis, jadi ujung bagian paru. Terus paru yang sebelah kanan itu terbagi jadi 3 bagian, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang pertama yang paling atas pada paru bagian kanan kita ada namanya lobus superior, yaitu lobus superior. Terus yang kedua lobus medius, yang ketiga lobus inferior. Terus garis-garis ini itu namanya visura, yang kayak gini itu visura horizontalis. Kalau visura yang membentang itu visura obliqua. Ini ada basis pulmonisnya, itu kayak basis itu permukaan gitu. Ini yang sebelah kiri sebenarnya sama aja sama yang sebelah kanan, cuman dia hanya kebagi jadi 2 bagian aja. Kenapa nggak 3? Karena nanti dijelasin, karena nanti ada hubungannya juga. Terus di belakang paru kita di bagian posteriornya itu yang warna merah ini untuk arteri untuk terhubungnya arteri pulmonalis, yang biru untuk vena pulmonalis. Terus yang ini tuh namanya hilum pulmonalis. Ini yang di bagian kanan. Terus ini yang di bagian kiri. Yang di bagian kiri kayak agak ke dalam gitu ya gambarnya. Ini paru-paru dibagi jadi beberapa segmen. Kalau nggak salah yang kanan itu 10 segmen, yang kiri 9 segmen. Apakah benar? Oh ya benar, yang kanan 10 segmen. Nah ini yang bronkus tadi, bronkus itu gambarannya kayak gini aja, bulat-bulat, tetap bulat-bulat sampai ke dalam paru-paru kita. Terus dia jadi kapiler deh. Oke, terus ada klinisnya. Klinis respirasinya itu yang pertama ada pneumonia. Dia itu infeksi pada alveolus yang menyebabkan peradangan dan akumulasi cairan. Struktur anatominya terdiri alveoli, bronchioles, bronkus terminal, paru-paru. Terus ada bronkitis, ada asma, ada efosi pleura, ada pneumotoraks, ada kanker paru, ada tuberkulosis TB paru. Aku jelasin yang tuberkulosis saja. Dia itu infeksi kronis oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Untuk anatominya itu ada alveoli, bronkus, dan jaringan paru. Ada sleep apnea. Jadi gangguan pernapasan saat tidur bisa disebabkan oleh obstruksi saluran nafas atas, yaitu faring, laring, langit-langit, lunak juga. Kalau yang bronkitis itu peradangan bronkus akibat infeksi atau iritasi. Terus bronkus utama, dia itu strukturnya dari bronkus utama dan sekunder. Selanjutnya ada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular ini, kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah. Nah, jantung itu terletak di mediastinum medium di sini. Ini tempatnya jantung. Terus jantung itu sedikit condong ke lebih kiri, sedikit condong ke arah kiri, makanya dia apexnya di sebelah kiri. Ini apex itu tadi apa namanya? Kayak batas ujung dari organ jantung itu namanya kan apex juga. Terus jantung itu terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Ada atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Terus nah, ini untuk waktu aukultasi sih. Jadi kalau aorta itu kan bentuknya kayak gini. Ini yang pulmonal kayak gini. Tapi nanti yang kedengaran tuh yang di pulmonal, yang di sini dia kedengarannya. Terus ada valva aorta, itu valva itu kayak katup aorta, katup pulmo, katup
bikuspid sama katup trikuspid. Terus ada batas-batasnya juga. Kalau valva pulmonalis itu di sternum, di cartilago costa 3. Terus kalau aorta di sternum juga, cuman di SIC 5, 3, di spatium interkostal di antara tulang ini gitu. Terus nah ini makanya paru itu tadi kan cuman kebagi jadi 2 bagian doang kayak gini, sedangkan ini 3. Gimana sih bentarnya kayak gini ya, kayak gitu makanya gini, karena jantung lebih ke arah kiri. Nah ini gambarannya guys, jadi ini ada ventricle kanan sama ventricle kiri, nanti di belakangnya kayak gini. Ini masih nggak kelihatan ya. Oke. Jadi ini tuh ada struktur kayak telinga, itu namanya auricula. Auricula itu ada 2, auricula dextra sama auricula sinistra. Terus di sini juga ada ligamentum, namanya ligamentum arteriosum. Terus ada truncus pulmonalis, ada vena cava inferior, vena itu yang warna biru, kalau yang warna merah ini namanya aorta. Ini tempat yang di belakangnya, sama ini dia juga punya apex. Nah ini katup-katupnya, ini yang namanya katup bikuspid, ini katup bikuspid, ini katup trikuspid. Terus ini katup aorta, ini katup pulmonal. Lalu nggak kelihatan ya. Oh ya, benang-benang ini itu namanya chorda tendinae. Dia penghubung antara musculus papillaris sama cuspis. Nah ini, jadi kalau ventricle itu ini ventricle kiri, ini ventricle kanan. Kenapa dia itu lebih tebal yang kiri daripada yang kanan? Karena yang kiri itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan yang kanan memompa darah ke paru-paru. Nah ini ya yang lebih jelasnya tadi, ini namanya yang apa tadi? Yang ini itu chorda tendinae, ini papilla. Terus dia itu yang menghubungkan ke valva biar dia itu bisa buka nutup. Terus ini juga jadi darah itu mengalirnya kayak gini, ini terus dihembuskan ke sini. Nggak kelihatan ya? Kita pakai yang kiri aja deh. Sini, terus gini deh. Jadi dari atrium kiri turun ke ventricle kiri, abis itu ventricle kiri ke aorta. Sudah deh, ini aja. Jadi kenapa namanya kardiorespirasi? Karena dia berhubungan banget sama respirasi untuk mengatur detak jantung juga kan. Ini untuk arterinya, ada arteri cornea sinistra di bagian kiri, terus ada cornea dextra di bagian kanan. Terus juga ada venanya, namanya vena cardiaca, vena interventricularis anterior. Kalau ada anterior berarti juga ada posterior. Oke, ini tampak dari belakangnya. Ini untuk klinisnya, dia itu kalau hipertensi berarti tekanan darahnya itu lagi tinggi. Jadi struktur anatominya itu ada arteri, arteriol, sama jantung. Terus ada gagal jantung, dia itu ketidakmampuan jantung memompa darah secara efektif. Ventricle kiri atau kanan atrium katup jantung, itu anatominya. Terus ada varises, itu pelebaran vena superficial biasanya pada tungkai bawah. Terjadi di vena savena, vena dalam kaki juga. Terus ada perikarditis, itu peradangan pada selaput jantung atau perikardium. Perikardium ada di maksudnya dia itu terjadinya di perikardium parietal dan visceral. Oke, itu saja. Terima kasih.